أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita. Tak bisa kita pungkiri bahwa mampunya kita beraktivitas di bumi Allah ini, melaksanakan ibadah sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan komunikasi dan interaksi sesama manusia dan makhluk lainnya. Semua itu saudara sekalian hanya bisa kita lakukan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita bersama. Karenanya saudara sekalian, jika kita memahami dan mengetahui betapa besar dan betapa pentingnya nikmat itu dalam kehidupan kita, maka wajiblah kita segera menyadari agar senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya kepada segala sesuatu yang berfaedah dan berguna sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita persembahkan pula keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang tetap setia terhadap ajaran agama yang dibawa oleh beliau sebagai pengemban risalah Allah. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berwasiat kepada saudara sekalian dan juga kepada pribadi saya. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah rasa takut kepada Allah. Takwa itu saudara sekalian adalah rasa takut kepada Allah jika kita tidak mengerjakan apa yang diperintahnya, dan rasa takut kepada Allah jika kita masih mendekat apalagi melaksanakan apa yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari segenap kita jamaah salat Jumat senantiasa berupaya untuk menghantarkan pribadi kita kepada jenjang ketakwaan tersebut, agar kita senantiasa dalam pemeliharaan dan dalam pengawasan dan dalam rahmat serta hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang beriman itu senantiasa mengingat Allah untuk menenteramkan jiwanya. Orang yang beriman itu, saudara sekalian, tatma'innu qulubuhum, akan tentram jiwa mereka. Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Saudara, kita sebagai khalifah di permukaan bumi Allah ini, kita dilepaskan oleh Allah di buminya ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Berbagai macam cara kita lakukan. Kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia. Bahkan kita juga berkomunikasi dengan makhluk Allah lainnya. Terkadang saudara sekalian, komunikasi dan interaksi kita tersebut tak selamanya membuat kita bahagia, tak selamanya membuat kita tenang, tak selamanya berlangsung dengan sempurna. Ada kondisi-kondisi dan keadaan yang membuat kita kecewa, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita resah, dan yang membuat kita gelisah. Jiwa dan hati kita tidak tentram karena kekecewaan. Mungkin kecewa karena perilaku anak dan keluarga. Mungkin kecewa karena tingkah istri. Mungkin terganggu dikarenakan perilaku tetangga, mungkin juga terganggu dikarenakan urusan keluarga, famili, teman sekampung, dan sebagainya. Dan dunia ini, saudara sekalian, adalah tempatnya sesuatu yang tidak pasti, tempatnya sesuatu yang tidak tepat, tempatnya mengingkari janji. Banyak hal-hal yang kita berharap kepada sesuatu, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga memunculkan kekecewaan, kegelisahan, keresahan, dan tidak tentram dalam kehidupan kita. Saudara, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apabila kita merasakan sesuatu ketidaktentraman dalam kehidupan kita, maka upaya untuk menghilangkan keresahan, kegelisahan, dan ketidaktentraman itu hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, mengingat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, hanya dengan itu mampu menenteramkan jiwa kita. Ketika saudara sekalian, istri tak lagi membahagiakan dalam kehidupan kita, ada waktunya nanti manusia sampai kepada titik jenuh, saudara sekalian, di mana ketika itu anak-anak tak lagi membuat kita bahagia, di mana nanti harta kekayaan, kemewahan, emas perak, intan, berlian yang kita simpan, harta sawah ladang yang luas, yang selama ini membuat kita bangga dan membuat kita terhormat. Saatnya saudara sekalian, itu tak lagi membahagiakan kita, tak lagi menyenangkan kita, tak lagi membuat kita tentram, tak lagi itu membuat kita tertawa dan gembira, saudara sekalian. Maka apabila manusia sampai kepada titik itu, maka dia berusaha untuk menenteramkan jiwanya. Menenteramkan jiwanya dari kegelisahan dan keresahan yang dia alami. Terkadang dia merasakan sulit tidur dan susah makan.
dan berbagai penyakit-penyakit lain menghinggapi dirinya sebagai dampak daripada tidak lagi menemukan sesuatu kebahagiaan dan ketentraman di dalam dirinya. Pada saat itu, bagi orang yang belum sempurna nilai imannya, masih mencoba cara, berbagai metode sebagai upaya untuk menenteramkan jiwa tersebut. Banyak yang datang ke psikolog, psikiater, konsultasi, berdialog, agar dia dapat terobati dengan berbagai keresahan dan kegelisahan yang dialami. Ternyata itu juga tidak berhasil, saudara. Gagal dengan psikolog dan psikiater tersebut. Maka dia berusaha untuk mendekat kepada agama, untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa daya, seseorang tidak punya landasan yang kuat, tidak punya basic dalam hal urusan agama. Sebagai langkah upaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, kehidupan sebelumnya sangat sulit untuk diungkapkannya karena banyaknya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan dan jauh daripada bimbingan nilai-nilai ajaran agama. Maka dalam kondisi seperti itu, di saat usia kita juga sudah tidak lagi muda, maka berusaha dan berupaya kita untuk menenteramkan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sayang saudara sekalian, kita tidak punya landasan nilai-nilai agama sebagai dasar kita untuk melangkah dan berbuat. Maka dalam kondisi seperti itu, sering sekali kita menemukan tawaran untuk mencari jalan pintas. Itulah yang disebut dengan ajaran-ajaran sesat yang sering ditemukan. Yang di Indonesia, saudara sekalian, lebih 250 aliran sesat yang banyak digemari oleh bukan saja rakyat biasa, tapi banyak mereka yang kelas menengah, mereka yang memiliki gelar akademisi yang baik dan bagus serta tinggi, karena mereka berupaya untuk mencari jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saudara sekalian, kebingungan apapun yang kita hadapi, kegelisahan apapun yang kita hadapi, semua itu tidak akan berdaya untuk menenteramkannya, kecuali kita hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah dengan segala kekuasaannya, hanya dengan merasakan nikmat Allah yang kita terima, yang luar biasa sebagai tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saudara sekalian yang mampu menenteramkan jiwa kita. Oleh karenanya, saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita agar tidak salah dalam melangkah, keliru dalam berbuat, dan salah kita dalam berperilaku di luar nilai-nilai ajaran agama Islam, yang pasti kita akan merasakan dampak dan akibat daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Tak ada pilihan lain saudara sekalian, hanya bertauhid kepada Allah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada pilihan lain saat kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan dunia ini, sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tak cocok, sesuatu yang tidak pasti ini, kecuali hanya menyerahkan diri kepada Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, maka ajak Allah untuk menyelesaikannya. Ketika kita berhadapan dengan kebingungan, maka ajak Allah bersama untuk menyelesaikan kebingungan yang kita hadapi. Hanya dengan begitu, saudara sekalian, persoalan-persoalan itu dapat kita hindari. Dan jadilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menyerahkan diri, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh, serta saling menasihati terhadap kebenaran, dan saling menasihati pula terhadap kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.